Mengapa seorang penjual bakso keliling itu tidak bisa disebut penyair? Orang yang melampaui waktu itu juga melakukan interaksi dengan lingkungannya dan saling mempengaruhi dan pasti akan mengalami perubahan. Pemirsa Berita Jatim TV, ini program baru, namanya agak susah, Side to Side Culture Talk, atau dalam bahasa Indonesia, bincang budaya dari sisi ke sisi. Perdana ini kita undang penyair yang cukup handal dari Jawa Timur, Mas F. Aziz Mana. Mas Aziz, Ya, siap? insya Allah. Dalam 20 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang penyair dan kepenyairan. Mas Aziz, Ya, saya panggil Mas saja ya, ya. podo-podo Jawa. Mengapa seorang penjual bakso keliling itu tidak bisa disebut penyair? Jadi ini pertanyaan yang cukup menjebak ya. Sebenarnya penyair itu kan hampir sama dengan kiai gitu ya. Jadi seharusnya ini bukan sebuah profesi yang bisa diraih seseorang begitu mudah, karena ini sebenarnya lebih pada pengakuan masyarakat kepada seseorang yang telah bergelut di bidangnya. Jadi misalkan penjual bakso, kalau dia memiliki proses yang cukup lama di bidang kepenyairan, maka dia juga bisa disebut penyair. Sama dengan kiai juga, seorang penjual bakso yang memiliki riwayat dalam dunia dakwah dan keagamaan bisa juga disebut sebagai kiai. Tukang bakso nulis puisi, Ya, jadi penyair. jadi penyair. Nah, gini, sebenarnya apa yang membuat masyarakat itu menyebut seseorang sebagai penyair? Nah, itu tadi kembali kepada proses yang dijalani seseorang di bidang tertentu. Jadi ini lebih kepada profesi, tapi juga tidak murni profesi. Kalau dokter ada sekolahnya, kemudian dia setelah lulus dapat sertifikat disebut sebagai dokter. Kalau ini bisa juga sebenarnya ada sekolah kepenulisan, dia menulis di bidang puisi, dia mendapat titel sebagai penyair. Tapi di kehidupan masyarakat ini ada juga proses yang tidak bisa dilalui di lembaga formal. Jadi ini lebih cenderung pada proses di masyarakat, bagaimana seseorang menggeluti profesinya di masyarakat. Jadi, Tapi siapapun bisa jadi penyair. bisa gitu Kalau dari Mas Aziz sendiri, ya. sejak kapan dipanggil penyair itu? Mungkin sejak hari ini ya Pak Ribun memanggil saya penyair. Soalnya kalau di luar sana ya orang memanggil saya nama saya begitu. Jadi kalau misalkan lebih formal, itu seseorang yang mengeluarkan buku puisi itu bisa sebenarnya disebut penyair, tapi tidak semudah itu kan, Ferguson. Begitu. Jadi harus ada tempaan waktu di mana seseorang itu akan bisa menyandang sebutan itu. Jadi mungkin proses menjalani profesi itu di masyarakat yang menjadi penting. Ada syaratnya. Ya. Salah satunya buku. Ya. Nah, pertanyaannya kan, dari Mas Aziz sendiri sudah berapa buku?
Saya tidak menghitung ya, mungkin 5 atau 6. Saya tidak pernah menghitung. Mas Ajis kapan sih mulai awal nulis puisi? Seingat saya waktu SMA ya, tapi itu masih coba-coba di buku harian. Tapi untuk menekuni di bidang ini sejak 98 waktu saya berkuliah di Universitas Airlangga, bertemu dengan teman-teman yang suka menulis juga. Akhirnya saya mencoba menekuni di situ. Keseriusan itu muncul di perkuliahan itu sekitar tahun 1998. Ada 2 tahapan Ya. yang berbeda. Yang pertama SMA, yang kedua kuliah. Ya. Maksudnya gimana? Yang satu masih coba-coba, yang satu serius atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kecenderungan masa remaja itu energinya sangat besar untuk berkreasi di bidang sastra. Kebanyakan mungkin di dunia perpusian ya. Hampir semua remaja itu memasuki fase-fase menjadi penyair, meskipun dalam taraf penyair masih remaja, tapi itu energinya sangat luar biasa. Baru kemudian apakah dia bisa melampaui tempaan waktu untuk menjadi benar-benar disebut sebagai penyair, itu waktu yang akan menempa itu. Jadi begitu. Untuk Mas Ajis sendiri masuk ke tahap 2 ketika kuliah di Universitas Airlangga. Ya. Apa yang terjadi di situ? Di situ yang terjadi ya Katanya kumpul sama teman-teman, Iya. satu hobi. Nah, apa yang dilakukan? yaitu intensitas untuk masuk ke dalam dunia perpustakaan menjadi lebih dalam dan lebih terjal ya jalannya. Jadi tidak lagi sebagai sebuah hobi mengisi waktu luang, tapi ada keseriusan dalam mengolah kata, mengolah puisi. Ada kajian-kajian akademisnya. Jadi tidak murni suka-suka gitu. Kalau di masa remaja mungkin akan hanya dipenuhi dengan gejolak dan suka-suka, tapi kalau di taraf lanjutan itu akan menjadi sangat serius, sangat masuk dan sangat terjal. Karena pertimbangannya banyak sekali. Perbandingan-perbandingan dengan karya yang lain, perbandingan-perbandingan dengan capaian-capaian yang telah ada, tantangan-tantangannya di situ. Yang saya catat adalah ada perbandingan dengan karya-karya puisi sebelumnya. Ya. Nah, saya pengen tahu itu Mas Ajis belajarnya pada karya penyair-penyair siapa aja? Kalau di penulis-penulis Indonesia itu semasa dulu teman-teman, dan itu mempengaruhi saya, itu penulis-penulis seperti Kreapur, Sapardi Djoko Damono, Subagio Sastrowardoyo, Gunawan Muhammad, Acep Damdan Nur, Afrizal dan sebagainya. Tapi mungkin yang paling mengena kepada saya itu penulis Sapardi sama Subagio Sastrowardoyo, dan itu kemudian bertemu dengan gaya-gaya penulis luar, khususnya dari penulis-penulis Prancis, penulis orang-orang simbolis dan surrealisme. Jadi tapi juga yang saya coba dalami itu ada penulis-penulis dari Amerika Serikat itu yang imagisme itu. Jadi ada pertemuan antara surrealisme dengan imagisme. Jadi saya mencoba menemukan antara imagisme dan surrealisme. Jadi
di beberapa puisinya Sapardi dan juga Subagio, pertemuan itu cukup bisa dilacak, tapi tidak begitu kental ya. Surrealisme dan imajisme. Iya. Apakah dua hal tersebut cukup berpengaruh terhadap karya-karya puisi Mas Aziz? Saya pikir begitu, meskipun tidak begitu maksimal saya menggarapnya ya. Saya sedang berproses terus. Termasuk pada buku puisi yang terbaru. Bisa jadi seperti itu. Apa Mas bukunya? Yang terbaru buku Siti Surabaya itu kebetulan digarap secara bilingual dengan Ibu Elizabeth de Inandia dari Prancis yang hidup lama di Yogyakarta. Jadi kebetulan Ibu Elizabeth ini memiliki perhatian cukup bagus untuk menerjemahkan puisi Siti Surabaya itu ke dalam bahasa Prancis. Jadi ketika terjemahannya selesai, saya coba menerbitkan dalam bentuk dua bahasa, baru saja terbit akhir 2020. Sebuah buku puisi antologi biasanya mengusung satu tema tertentu, satu spirit tertentu. Nah, di antologi puisi yang terbaru Siti Surabaya, itu tema atau spirit apa yang diusung oleh Mas Aziz? Untuk buku yang Siti Surabaya itu awalnya saya tulis untuk semacam sejarah lokal di Surabaya, khususnya para urban. Tapi kemudian berkembang mengikuti ketika terjadi letusan lumpur di Sidoarjo itu, akhirnya saya coba gabungkan, tidak lagi menjadi sebuah sejarah tentang urban, tapi sejarah orang-orang tundungan. Jadi sejarah orang-orang terbuang di sebuah wilayah. Memang akan banyak kasus di perkotaan ya, karena kota yang sedang membangun akan melakukan beragam cara untuk melakukan tidak hanya renovasi tapi juga penghancuran dan penumbuhan dengan alasan membangun kembali. Itu tidak hanya merevitalisasi tapi juga menghancurkan. Nah, di situ ada benda atau orang-orang yang harus tersingkir, harus tertundung, harus terbuang. Nah, di situ saya gabungkan dua peristiwa yang mengharuskan orang tertundung, yaitu di letusan lumpur. Itu kan orang-orang dipaksa untuk keluar dari kampungnya. Kemudian di kasus-kasus Surabaya yang melakukan mempercantik wilayah perkotaan, mulai taman lah, mulai membuat public space, gedung-gedung baru. Jadi ini akhirnya menemukan benang merah tentang sejarah orang-orang tundungan, baik di Sidoarjo maupun di Surabaya, gitu. Surabaya sebagai sebuah kota urban yang sedang mempercantik diri, namun di situ ada yang terpinggirkan. Nah, dalam puisi-puisi Mas Aziz, potret seperti apa yang yang terekam dari dua hal itu? Mungkin sekarang agak samar-samar terdengar ya kasus-kasus penggusuran di Surabaya, karena programnya sudah cukup lama. Waktu itu sekitar 2009-2010 saya menulisnya, 2006 sekitar 2008-2009 lah. Terbitnya awal itu 2010 untuk yang versi pertama Siti Surabaya. Itu masa-masa perpindahan di masa kepemimpinan Pak Bambang GH ke Ibu Risma. Itu Ibu Risma membawa program taman dan public space yang begitu banyak. Nah, di situ banyak sekali kan
perubahan-perubahan yang dilakukan, bahkan untuk memperbaiki pasar dalam tanda petik itu ada banyak peristiwa pasar yang terbakar. Itu juga saya rekam di situ, orang-orang pedagang-pedagang yang harus keluar pasar, kemudian pasarnya diperbaiki, kemudian mereka masuk lagi, tapi tidak semua bisa masuk, ada screening lagi, ada filterisasi lagi. Sama juga dengan pemukiman-pemukiman di bantaran sungai, di wilayah-wilayah yang dalam kacamata pemerintah mungkin agak seperti kutil ya. Ada, saya menggunakan idiom kutil untuk dibersihkan kulitnya agar tidak ada tampak penyakit kulit itu, sehingga mereka diusir dalam tanda petik ya. Yang saya ingat kan jargon kalau politik bengkok, sastra meluruskan. Oke. Tampaknya penyair F. Aziz Mana ini termasuk salah satu yang berusaha meluruskan. Seorang penyair yang ternyata juga melalui puisi-puisinya melakukan kritik sosial. Apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh Surabaya, mendapat kritik dari puisi-puisi Mas Aziz. Sekarang terkait dengan kultur. Mas Aziz lahir besar di Sidoarjo, dan sampai sekarang juga berdomisili di Sidoarjo. Aktivitas lebih banyak di Surabaya. Nah, yang saya ingin tahu, kultur Sidoarjo, kultur Surabaya itu sejauh mana punya pengaruh dalam karya-karya puisi yang diciptakan oleh Mas Aziz? Mungkin pada sisi sebentar Mas, minum dulu aja. Siap. Ini minuman SBY berenergi, coba. Seger, enak sekali. Segar. Kita lanjutkan. Iya. Tentang kultur dan karya puisi. Iya. Dari Mas Aziz, sejauh mana kultur Sidoarjo, Surabaya itu punya pengaruh terhadap karya puisi yang Mas Aziz ciptakan? Iya, kalau secara langsung mungkin tidak akan bisa diraba ya. Mungkin bisa diraba secara tematik kalau misalkan saya menulis tentang Sidoarjo atau tentang Surabaya, tapi mungkin yang paling kental itu akan terasa pada pemilihan diksi, secara bawah sadar akan terpengaruh. Kemudian secara musikalitas dari puisi itu. Jadi seorang penulis, saya meyakini pasti memiliki semacam tone, semacam gaya penulisan itu di dalam teks yang ditulis. Itu ada misalnya ada jeda, ada pemilihan kata yang penekanannya pada bunyi ritme. Itu saya pikir ada pengaruh kultur. Misalnya orang-orang yang agraris, kulturnya mungkin musikalitasnya mungkin akan lebih soft, lebih tenang, lebih santai, berbeda dengan orang-orang yang kultur hidupnya Surabaya, Sidoarjo, arek yang ngomongnya cepat. Iya. Nah, itu berpengaruh di ritme teks puisinya Mas Aziz gitu. Iya. Ada musikalitas yang lebih rancak, berbeda dengan orang-orang agraris misalnya, akan lebih tenang. Kalau kita membaca penulis-penulis di Jogja atau di Jawa Barat yang lebih agraris, itu akan lebih
lebih tone-nya, nada puisinya akan lebih tenang dan lebih tidak, kalau Ritmenya lebih lambat. iya lebih lambat. Berbeda dengan yang urban maupun yang industrial, orang-orang yang biasa dekat dengan suara mesin itu biasanya akan lebih rancak pilihan-pilihannya, pilihan katanya juga lebih tajam dan keras pilihan katanya. Jadi pemirsa, kalau baca puisinya Mas Ajis, terus ritme bahasanya itu cepat, ya mungkin karena pengaruh dari kultur ya, Iya. kultur Sidoarjo, Surabaya. Mas Ajis, Ya. kalau bicara tentang kepenyairan itu berbicara tentang sebuah rentang waktu. Ya. Tidak hanya berbicara yang saat ini, tapi juga sebelum-sebelumnya. Nah, Mas Ajis tadi bilang sudah menerbitkan sekitar 6 buku puisi. Ya. Apakah ada satu tahapan-tahapan atau perubahan-perubahan, entah tema, entah estetik dari 6 buku tersebut? Kalau secara langsung, secara sadar saya akan melakukan perubahan ya, tapi saya tidak tahu apakah perubahan itu terjadi atau tidak tapi saya selalu mencoba untuk melakukan perubahan itu. Di situ perubahan akan otomatis terjadi karena orang yang melampaui waktu itu juga melakukan interaksi dengan lingkungannya dan saling mempengaruhi dan pasti akan mengalami perubahan. Jadi begitu. Tapi apakah itu terasa atau terlihat, butuh sebuah kajian. Tapi saya bisa memastikan bahwa pasti akan ada perubahan, baik dalam tema yang dipilih maupun dalam gaya bahasa karyanya. Perubahan yang dari Mas Ajis sendiri itu disadari dan memang direncanakan. Seperti itu ya. Oke pemirsa, kita masuk yang sesi sudah mau berakhir. Mas Ajis, ini untuk pemirsa yang mungkin juga penyuka puisi, mungkin juga belajar menulis puisi, pengen jadi penyair, apa saran-saran dari Mas Ajis? Ya mungkin ya satu yang harus dipegang itu adalah ketekunan dalam berproses, dalam belajar, dalam mencari untuk menemukan sesuatu hal yang baru dan segar. Saya pikir puisi itu kan sebuah upaya untuk menciptakan, untuk menemukan. Jadi harus tabah dalam menjalani proses itu. Jadi tidak bisa instan, tidak bisa cepat, memang harus butuh waktu yang lama. Dan biasanya penulis-penulis atau penyair-penyair yang teruji itu akan menjalani prosesnya seumur hidup. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh minum lagi ya? Oh, monggo. Enak sekali ini soalnya. Jadi pemirsa Berita Jatim TV, menjadi seorang penyair, kata Mas Ajis, adalah harus tabah, perjuangan tiada henti, teruji oleh waktu. Terima kasih pemirsa, demikian program dari Side to Side Culture Talk. Saya agak tetap belum terlalu lancar, tapi tidak apa-apa, nanti lama-lama juga akan lancar. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan.